Bros ID itu singkatan dari Bandung Racing Organize and Society. Oh. ID-nya Indonesia. Iya betul. Jadi itu si Tian sama si Blasco ya? Dia nama Blasco. Jadi lomba downhill tanpa rantai. Nah, siklus bike-nya itu sama, cuman di tanah. Oh, Dia harus kena lumpur. Kita bikin obstacle, rintangannya dia masuk lumpur, angkat sepeda jalan, terus muter misalnya 3 lap. Jadi lomba seri kayak gimana? Di gunung juga. Cuman kita nggak akan bikin se-ekstrim kayak track downhill. Cuman obstacle-nya atau rintangannya tetap ada. Sedikit drop, ada masuk kubangan, ada rhythm section, apa sih gelombang? Rhythm section ya, kalau nggak salah ya. Terus masuk lumpur juga, tapi khusus seli. Tapi setelah kemarin-kemarin setahun kurang kalau nggak salah jarang race, jadi agak sepi juga sih. Sepi juga. Kebanyakan ngajar gitu itu. Ngajar dong. Ngajar dong. Oke, balik lagi di Johnny Talk Show. Kita di episode sekian juta. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial ya, karena mereka berdua adalah sesepuh sepeda di Bandung ya. Bandung ya. Dan khususnya di dunia MTB. Ya, salah satunya ada Om Siapa? Saya Revi dari Bros. Wakil teman-teman dari Bros. Teman-teman dari Bros. Ini Kalau saya dari kemudian builder ya. Tukang bengkel lah, mekanik gitu. Saya dari Dedi Bike yang ada di Jalan Aripan 125 daerah Kosambi. Oke, siap, mantap nih. Ngobrol-ngobrol nih. Dengar-dengar beliau-beliau itu punya IO ya? Iya, punya event organizer di bidang sepeda. Sepeda ya? Iya. Oke, namanya tuh Bros ID. Bros ID. Oke, boleh jelaskan Bros ID itu? Singkatan dari apa nih mungkin Ya, awalnya? Bros ID itu singkatan dari Bandung Racing Organize and Society. Oh. ID-nya Indonesia. Iya, betul. Berkegiatan di dunia Event sepeda ya, sepeda. Sepeda. event sepeda gunung. Ya. Dan acara-acara apa ya? Ya, organize sama sosial lah, kurang lebih. Oh, sama sosial juga. Iya juga ya. Oke, nah terbentuknya kapan sih? Bros ID itu ya terbentuk kapan ini? Terbentuknya kalau nggak salah 1 bulan sebelum event pertama Perutan Indonesia Challenge itu, mungkin di bulan Juli ya. Juli. Di bulan Juli 2019. Adapun nama Bros itu inisiatornya dari Om Kosi ya. Om Oce. Oke. Dia yang kasih nama Bros. Bros ID itu Om Oce yang ngasihnya. Yang kasih namanya itu. Oh. Ya. Oke juga deh, gitu juga di namanya. Udah, akhirnya kita putuskan seperti itu. Benar-benar. Om Oce ini sendiri tuh seorang legend Di downhill di Indonesia. Di Indonesia ya. Indonesia. Nah, 2019 bikin IO langsung bisa terrealisasi bikin event Perhutani itu. Perhutani Indonesia Challenge event pertama kita itu kalau nggak salah 26 Agustus ya, 26 Agustus 2019. 2019. Benar. Event pertamanya Bros. Berjalan dengan sukses. Alhamdulillah sukses. Itu persiapannya juga kurang lebih waktu itu 1 bulan ya. 1 bulan. Agak mepet, cuman alhamdulillah sukses. 1 bulan kurang gitu. 1 bulan kurang. Ya. Oh, bersiapkan 1 bulan kurang. Iya. Itu kan acaranya besar banget ya. Besar banget. Yang antusias juga banyak. Alhamdulillah antusias lumayan banyak tuh ya kan. Pesertanya kurang lebih berapa ya? 200, hampir 250. Hampir 250. Pendaftaran itu kalau nggak salah kurang dari 1 bulan. Peserta mencapai 250 orang, kemudian saya lupa ya, ada kalau nggak salah ada peserta dari luar negeri juga ya. Ada peserta dari luar negeri. Singapura nggak salah. Ya, Singapura, Malaysia ada? Malaysia enggak. Oh nggak ada. Brunei, kalau nggak salah. Brunei ya, benar. Keren. Di event pertama, Bros ID udah bisa bikin event yang Sebesar itu ya? yang cukup istimewa. Istimewa lah ya. Bisa mendatangkan Rider luar. Benar. Benar. Berarti kan ini tuh brandingnya cukup baik ya, Mas. Baik ya. Dari mungkin marketing atau pemasaran Iya. ya. Dan sebetulnya waktu itu kita rindu balapan ya. Rindu balapan, Hampir benar. balapan. Karena waktu itu hampir udah
hampir udah nggak ada event ya pada saat itu. Oh, sempat melempem gitu. sempat ya. Sempat nggak ada event di 2019. Akhirnya Bros ID yang bikin event gitu. Iya. Nah, Bros ID itu ada berapa orang di dalamnya tuh? Bros ID ada saya, Mang Dedi, Om Osi, ada Diki Demako ya. Diki Demako. Kemudian ada apa? Dani, ada Cem, si Cem, ada Si Ahmed. Ahmed. Banyak sih yang semua sih anak Banyak. yang di Bandung itu termasuk, cuma orangnya emang ada beberapa orang gitu kan. Jadi enggak, kalau ada acara yuk kita bantu yuk, kita bareng gitu, kerja bareng semuanya Kompak lah ya. kompak gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya ketua lu gini Nggak nggak ada ya. Itu langsung dengan sendirinya ayo kita kerja. Itu jadi teamwork gitu ya. Iya, Teamwork. kita nggak ada ketum, nggak ada direktur, jadi ya terus milik sama-sama. Sama-sama. Cuma mungkin kalau di lapangan ada job desk Masing-masing ya. Nah itu udah apa ya? Udah keatur sendirinya gitu. Oh, udah diatur dengan sendirinya. Oh, gua bagian ini, oke, gua beresin. Ya bagian Jadi- itu beresin sendiri. Iya. Gitu. Iya. Ya perlu kita akui lah bahwa Om Chan ini atau Om Ose ini kan legend ya. Iya. Dengan pengalaman balap dia selama di luar negeri, ya kan? Jadi kita ngobrol masuk, kita coba terapkan di Benar. di event di Indonesia ini. Iya. Benar. Sangat-sangat membantu. Udah berapa event Bros ini? Perhutani, kemudian Cikole Enduro Master, ya Cem, apa sih? Soft opening the lodge, Soft opening Soft Lodge, opening kemudian soft apa sih? opening Hayu Hayu Bike Bike Park. Park. Kemudian kita juga sempat bantu teman-teman Septian dan Darko di Cikole Chainless. Kemudian kita juga diminta bantuan untuk race management di Dempo ya. Dempo. terakhir itu di Dempo. Itu Om Chan yang minta ya. Om Chan ya. Dempo itu pagar alam itunya. Pagar Alam. Dempo. Ciwidey-nya. Dan kita kesana nyetir loh. Iya. Road trip berarti ya. Benar. 24 jam nyetir Kemang Bujur. Tapi nih kalau kita lihat event-event dari Bros ini tuh, mereka punya karakter tersendiri. Iya. Eventnya rata-rata berbeda gitu. Karena kan Om Chan tuh menerapkan ketika dia race di luar, dia diterapkan di Indonesia tuh nih kayak gini. Jadi beda gitu. Iya. Bener ya? Jadi gitu ya. Iya, emang kayak yang waktu Cem ya, Iya. Cikole Enduro Master itu stage-nya itu emang berbeda gitu. Mulai dari apa sih yang ada self venue kan? Ada self venue. Ada self venue, ada start, terus targetnya kita desain segimana rupa supaya pas start itu orang dapat foto itu bagus gitu. Oh. Benar. Ya kita menghargai mereka lah, effort mereka untuk ikutan lomba itu. Jadi kita hargai mereka dengan startnya di podium. Malah kita kasih karpet biru ya. Dulu. Bukan karpet masjid. Jadi orang sebelum start itu kita wawancarai dulu, bawa dulu omong, kayak dulu lah gitu. Ajak ngobrol gimana aja, baru start satu-satu gitu start. Oh iya. Dan kita berusaha untuk tertib gitu kan. Tertib ya. Jadi start itu enggak sampai Bergerombol berjubel gitu. Harus Enggak. kobar. Oh iya. Benar. Jadi pas start di SS-nya juga itu nggak ada yang saling tumpang kayak gitu lah. Dan itu bisa terhindari, alhamdulillah itu. Cem itu sukses kalau menurut saya. Nah, kan Bros ID itu terkenal dengan IO dengan acara mountain bike, DH, enduro gitu ya. Nanti kedepannya bakal ada misalkan nih ada acara sepeda lipat, itu bakal digarap nggak? Impian negara event. Gitu. Ada banget. Ada banget. Kayak apa? Fun ride gitu kayak dah. kemarin kan Jam ngajain tuh yang Marvan ya. Lord of Mountain. Nah, Itu sukses kan acaranya. iya. Alhamdulillah itu. Kok nggak ngundang kita sih? Itu ternyata Bros ID itu terlalu mahal. Mungkin kalau Jarjo nanti bikin event enduro atau downhill Kita bisa langsung collab ya. Bisa banget. Jadi rencana insya Allah kalau Jarjon ya ini ada waktu dan ada berkesempatan ya mau bikin acara DH lah gitu.
Pengen Boleh jajan itu. juga. Oh iya, satu lagi event terakhir si Bros ini kita diminta oleh Specialized Indonesia untuk bikin namanya Specialized Soil Searching. Soil searching. Oh yang Cikole. kemarin ya. Kemarin ya. Iya yang kemarin ya. Itu jajan kan ada kan? Iya. Iya. Itu juga acaranya cukup seru ya. Seru ya. Ada barbecue ya. Iya. Nah, itu juga kan soil searching ini kan programnya Specialized di hampir tiap negara ya. Enggak semua negara sih ya. Kebetulan tahun ini jatah ini di Bandung di Indonesia ya. Specialized pilihnya kebetulan di track di Cikole. Cikole ya. Indonesia apa di Asia? Di Indonesia. Indonesia. Asia tuh ada Malaysia sama apa ya saya lupa. Cuman di Indonesia akhirnya mereka milih di Cikole. Kita diminta bantuan untuk organize si acara itu ya. Sebetulnya Oke. acara macul bareng lah, Masih bareng beberes track yang lama Iya. dibikin ini lagi gitu, dibersihin lagi lah. Iya, bonusnya kan ya itu barbecue. Barbecue. ya. Biasanya dan akan dibiasakan mudah-mudahan dan seterusnya kalau eventnya Bros kita ada barbecue terus. Wih. Unique selling point kita di situ lah. Iya, benar. Dulu Cem kita ada barbecue ya. Ada barbecue dan ada apa sih? Ngaliwat. Lain, apa dahar gratis? Dahar gratis. Emang Barbecue, free flow drink, potongan buah segar itu Iya, kita kasih. itu free, gratis. itu semua free. Karena ya itu kita pengen menciptakan suasana yang lebih hangat ya. Yang beda ya, yang Yang lebih beda gitu. dekat lah gitu ya. Ya, berdekat. Jadi orang itu balapan itu bukan hanya untuk balapan, tapi emang buat refresh gitu kan. Refresh, ya. Buat dia itu karena kan kalau master itu lebih ke hobi ya. Iya. Jadi yang penting dia itu senang gitu. Kalau masalah Menang kalah mah itu pada kudu gitu. Kalau menang kalah sih sebenarnya itu prioritas mereka kan dengan teman-temannya itu keluar ego masing-masing. Iya. Itu kan kita nggak memanage ke arah situ. Iya. Kita manage-nya ke arah yang penting peserta itu senang, happy Iya, dengan benar. apa yang keluarin dengan budget sekian pendaftaran, dia itu bisa senang gitu. terbayarkan lah ya. Terbayarkan gitu. Jadi orang itu peserta itu enggak ini udah ada tas pun menang kieu gitu. Ya, Nah, gitu. benar. Terus balapnya tuh beda kadang-kadang tuh kalau dari Bros tuh ada yang downhill tapi dua balapnya stage. nyeleneh. Nyeleneh, ya benar. Iya, iya. Nyeleneh benar. Itu gimana Om ceritanya Om bikin downhill jadi dua stage gitu, jadi ada dua kesempatan. Ide dari siapa itu? Ide dari siapa itu Om? Kebanyakan sih idenya dari Om Chan ya. Iya, Chan. Cuman ya kita barengan balik lagi dia melemparkan ide itu. Berarti rulesnya kayak gini. Ya udah akhirnya kita tawarkan ke mana ke peserta, mereka oke, ya udah akhirnya kita buat lah si Pertani Downhill Challenge itu 2 stage ya. Jadi biasanya umumnya kalau downhill itu Sekali one line. ya, sekali turun. Nah, Ya, kita benar. kasih kesempatan 2 kali. Dua kali kesempatan. Itu stage dengan track yang berbeda. Itu berarti nanti akumulatif waktu. Waktunya akumulatif. Waktunya Iya. akumulatif. Waktunya akumulatif. Karena kalau diambil salah satu rugi. Rugi. Benar. Kemudian Cikole Enduro Master itu lomba enduro, ya kan? Kita waktu itu di Cikole 4SS, tapi khusus kelas master, kelas hobi, mulai dari umur 30 sampai Dan terbatas. 30 up ya. 30 up. pembagian kelasnya per 5 tahun. Per 5 tahun. Jadi cukup apa sih? Aduh, Cukup menarik soalnya kan dari pembagian waktu itu semua peserta udah bisa menghitung gitu kan. Kalau itu jaraknya per 10 tahun itu yang 29 sama beradu dengan 21, 21 misalnya itu 31, udah pesimis gitu. Wah dia lebih muda, gua kalah dong gitu. Tapi kalau bedanya selisih cuma 5 tahun itu nggak terlalu. Ya. Jadi fight-nya ada gitu. Iya, benar. Udah terlalu jomplang. Benar. Benar. Terus sempat bikin downhill tanpa rantai. Iya. Ya itu Downhill Challenge. ya. Iya. Betul ya? Betul. Itu gimana ceritanya? Jadi yang bikin itu inisiatornya Septian sebetulnya ya kan. Septian. Tapi Septian. dari pihak Bros kita bantu mewujudkan impiannya Septian yaitu bikin downhill tapi tanpa rantai challenge ya, challenge Cikole gitu kan. Jadi akhirnya kejadian juga tuh. Jadi si Tian sama si Blasco ya? Dia nomor 11. Jadi lomba downhill tanpa rantai.
Nah, disitulah yang namanya Brasco sama Dan ngerasain gimana rasanya jadi panitia. Jadi dia race directornya Septian, kemudian event directornya tuh Brasco. Bros di belakang layar. Jadi dia ngerasain gimana riweuhna gitu kan. Enggak yang dibilang wah ada event nih dapat apa sih? Dapat untung gitu kan. Poro-poro yang ada banyak gitu. Waktu itu Charles kan masih dalam apa ya? Apa sih? Bukan lockdown apa sih sebetulnya di kita? PPKM. Ya, PPKM level berapa lah ya, berapa kita minta izin dikasih, kan? Pendaftaran cuma 100.000 kok. 100.000. Cuma 100.000 karena waktu itu kita minta izin petani untuk apa? Untuk ngeramein Cikole lagi lah karena udah mulai ini kan udah menurun lah gitu. Dikasih. Nah, kita mendapatkan 100.000, alhamdulillah yang nyumbang juga banyak, ya kan? Kita masih bisa kasih mereka hadiah, ya kan? Hadiah apa ya? Iya kayak aparel gitulah. Iya kayak apa? Dan ada sedikit uang juga sih. Ada ya uang ya? Ada kasih dan Pak. Nggak ada ya? Mas tuh, ada uangnya nggak sih? Nggak ada. Masih Ya? nggak ada. Nggak ada ya? Cuman aparel aja. Oh, aparel. Aparel. Sama Tapi kita juga nggak bisa kasih ke barbecue, tapi ada apa namanya? Ada makanan tradisional yang kita sajikan di sore harinya. Oh. Jagung rebus, sup, bajigur, sama bandrek, kopi teh sama ulen bakar ya. ya. Ulen Ya. bakar. 100.000 loh. Wih, Ya itu mah pokoknya mah itu mah. worth it lah segitu mah ya. Kaliwat lah. gitu. Kaliwat ya. Kaliwat. Pembarengan. Hitung-hitung udunan kaliwat gitu. Iya. Ya. Itu pesertanya antusiasmenya lumayan tinggi. Kalau kita nggak stop bisa 170-an. Tapi kita stop waktu itu di 100 ya kan. Karena kan kita juga apa namanya nggak mau terlalu banyak orang ya kan. Gitu kan. Awalnya 100 tapi ya itu ada yang daftar akhirnya 120. Iya karena kalau nggak salah. antusiasnya itu gede karena waktu itu kan jarang event, jarang ada race gitu kan. Iya. Pas sekalinya kita ada, orang tuh pada pengen gitu. Karena udah kayak yang kangen gitu ke balapan. Ya benar. Dan ini ya Pak, kalau channels di downhill itu jadi event pertama mungkin ya di Indonesia. Di Indonesia ya. Di dunia mungkin. Di Indonesia saya nggak tahu mungkin ada, Iya, nggak tapi ada. di Indonesia bukan di Bandung ya. Di Indonesia itu event pertama. Event pertama. Baru ada ya. Dan itu kayaknya nanti event tahunannya Septian atau Bros. Jadi yang wajib bagi Bros itu adalah satu Enduro Master, Enduro entah Master. apapun namanya, entah Cikole, entah apa gitu kan. Tapi Enduro Master. Yang kemudian yang kedua downhill, two stage lagi, ya kan. Terus yaitu bantu anak-anak bikin channels lagi. Dan di channels ya. Ya. Tapi kebanyakan ada banyak orang yang nggak ngerti apa itu enduro master gitu kan. Iya, iya. Kebanyakan orang nungar lagi yang daftar gitu. Iya, iya. Padahal itu udah tertulis Cikole Enduro Master, bahkan kelas elit, ya kan, Ya, benar. junior, youth juga. Pada pengen, ya. Cuman Oh, kita saya pengen ikut. Ini kan judulnya master. Master. Gitu. Ya. Mungkin nanti ya mungkin ada lagi lah untuk kelas prestasi ya. Itu bakal diadain lagi. Kalau ngadain event buat kelas prestasi, mahal modal. Hadiahnya harus gede. Iya benar. Kalau ada nonton video ini kalau kalian punya uang Sorry ya, berlebihan, uang lebih, boleh coba kontak-kontak Bros. Iya. Oke. Ini buat Terus apa ya? tanam modal. Kalau mimpi Bros di 2000 apa di 2023 yang tadi kan sempat dibilang apa namanya Jerjon mau ngadain event. Nah, itu Jerjon tuh. Ya, Pengen. mimpinya Pengen. kita juga sebetulnya pengen ngadain ini ya Sally ya sepeda lipat. Terus kemudian apa sih yang anak-anak tuh yang push bike? Oh, push bike, ya. Tapi kalau push bike anak kecil itu kan identik biasanya di kalau saya lihat di Jakarta di parkiran mall. Iya, parkiran mall. Saya nggak mau, saya mau ajak anak kecil itu ke gunung, Ke gunung. ya kan. Nah, si push bike-nya itu sama, cuman di tanah. Oh, Dia Tanah. harus kena lumpur. Kita bikin obstacle rintangannya, dia masuk lumpur, Iya. angkat sepeda jalan, terus muter misalnya 3 lap. Jadi kan Bikin Wih, banget ya. keren tuh. Keren kalau ini cuma harus di bikin tuh. parkiran di aspal gitu udah banyak. Udah Jadi, mainstream lah ya. Nah ini kita bawa ke gunung, Ya. ya kan. Kita bikin kubangan sekalian. Iya, di Kubangan. Sama Sally. Oke lah, Sally. Nah,
seri lomba seri kayak gimana? Di gunung juga. Cuman kita nggak akan bikin se-ekstrim kayak track down. Iya. Cuman obstacle-nya atau rintangannya tetap ada. Sedikit drop, ada masuk kubangan, ada rhythm section, apa sih gelombang? Rhythm section ya, kalau nggak salah ya. Terus masuk lumpur juga, Iya. tapi khusus seri. Nah, Nah sekarang kan ada Brompton atau Cruise, ya misalnya ya. misalkan di settingnya bisa jadi gravel kan gitu kan. Nah, oke lah kita kasih privilege ke Brompton one make race, Cruise one make race, sisanya seri umum. Oke. Kan bisa juga. Wih, keren tuh. Tapi Itu harus dibikin, iya benar harus dibikin. yang itu ada balok lah, rintangan apa. Itu yang menjadi mimpi kita belum jadi kenyataan. Ya. Cuma kalau saya mikir itu kalau buat kelas seri itu scrutingnya mesti bener. Iya. Soalnya itu kan ada lipatan tuh. Ya. Iya benar. Kalau Benar, ada benar. obstacle dikit, jumping atau gimana, takutnya lagi Ngeburu lu jumping, gitu. ngelewat. Ada. Jadi kita kerja berat juga sih kalau di seri. Jadi scrutingnya emang mesti benar. Iya. Tapi di- Makanya kuncinya. Di Cikole itu nanti bakal diadakan. Nggak harus Ya di mana yang penting Yang mana penting aja. mana aja gitu. Nggak harus di Cikole ya. Mungkin daerah atas dan kanan gitu. Ya ada apa namanya? Ada sebutnya apa sih? Ada elevasinya. Ada elevasinya. Tapi ya. dulu saya pernah ada itu ketua baik tuh dari di Cikole pakai sepeda seli loh. Kalau nggak masalah itu Stio. Pernah dengar nggak? Dia pakai sepeda seli di Cikole. Cikole. Itu tahun berapa? Udah lama tuh 2014 lah berapa? Itu pakai sepeda seli di Cikole turun dari atas ke bawah. Jalur DH itu. Heeh. Anjir. Aman tapi. Aman. Aman waktu itu. Aman waktu itu. Iya, benar. Kalau nggak salah itu benar. Tio ketua baik tuh yang dulu tapi sekarang udah enggak. Tapi itu harus dicoba ya untuk acara karena aneh ya, maksudnya belum ada event kayak seperti gitu mungkin ya. Terus kemudian Iya. ini ya, kita juga mungkin dalam waktu dekat kita mau bikin track e-bike ya, lomba e-bike lah. Baik. Bye. E-bike yang itu agak di luar ini ya. Pokoknya jalurnya nanjak turun lah e-bike. Elektronik bike berarti. Iya, Iya. e-bike MTB e-bike beneran. Terus yang belum menjadi kenyataan juga adalah kita juga punya mimpi gravel ya. Gravel. Atau CX ya, CX ya. Tapi kalau gravel kemarin acaranya udah ada ngadain. Iya, tapi Gravel Turia ya. Di Betul yang di Tasikmalaya tuh. Ini di Bandung juga pernah. Oh ada. Pernah. tapi yang kita mau adain itu adalah gravelnya itu short track. Oh, Jadi short track. misalnya lagi hanya untuk kelas master kita nggak ada elite. Gitu. Ya. Kelas master itu misalnya hanya 4 lap dengan rintangan yang masuk kubangan segala macam itu. Mirip-mirip lomba cyclocross di luar lah. Juga bisa XC short track. Kalau kita kan XC Olympic atau XC apa ya, XCO itu kan agak terlalu Jauh panjang. terus berapa keliling ya gitu kan. Itu untuk kelas atlet oke lah. Karena kita pasarnya di kelas master Hobi ya. ya kita bikin yang ya 1 kilo 1,4 tapi misalnya 4 lap itu kayaknya menarik juga. Wih keren itu ide-ide liar. Mudah-mudahan sih mudah-mudahan. Ide-ide liar Om Ratu bener Banyak sih, gitu memang banyak. banyak. Ide liar bros. Iya. Cuma terrealisasinya kan itu Belum. memerlukan budget. Iya. Sponsor. Budget lah intinya budget. Iya. John boleh lah kalau Ya, makanya Bisa. kejar John. Bisa, Tapi mana? cari aja. yang mungkin ya saya berharap Jeron yang ngadain ya. Iya. Dibantu sama Bros ya yang tadi saya bilang apa namanya push bike di Push bike, gunung. iya, di Ya gunung. kan? Karena kalau push bike di parkiran atau di aspal Udah kayaknya mainstream ya. Nah, Itu udah nggak aneh. Dan sama apa namanya ya tagline salah satu produk lah, belajar kotor itu baik. Iya. Ya kan? Anak kecil suruh kotor-kotoran, Iya, suruh, benar, kan? benar, Orang tua benar. pasti senang juga. Iya. berani kotor itu baik Iya. ya. Kalau kata iklan. Ini juga ya. Anak-anak sekarang itu daripada hobi main gadget Iya, gitu kan betul. di rumah, mending kita ada Alihkan di situ ya. aktivitas di Iya, luar. benar. Salah satunya di hutan. Iya benar. Nah, Kawan-kawan Lord, seru banget ya sama Om Ray sama Om Ray itu Dedi itu. emang mereka tuh sangat liar ya karena pengalaman mereka dan terbang mereka yang udah sangat jauh. Jauh ya. Makanya bisa timbul ide-ide liar ya. Iya. Di luar. Yang menyeleneh gitu ya, gitu. Tidak mainstream gitu. Tidak mainstream. Seru banget ngobrol sama Rani dan Om Ded. Tapi kita harus iklan dulu ya. Kasih iklan dulu dong. Yerzan tuh punya
produk Baru. ya. Ya. Nah, kita kasih lihat dulu Iklannya ya. Wah, jangan marah dong. Jadi Talk Show. Oke, Kita balik. masuk di Segmen kedua. masih sama Om Revi dan Om Deddy Bang. Nah, kalau ngobrolin event cukup seru ya dari bros ini tuh. Jangan diragukan lagi lah. Jangan diragukan lagi ya kalau event tuh emang jadi pentolan gitu. Iya, Jadi benar-benar. baru lah, suasana baru. Ah, Nah, kalau ngomong-ngomong kan basic Om Deddy ini dari MTB Builder ya Om. ya. Itu ada dampak apa gimana Om? Kalau dari bengkel sendiri setiap ngadain event Nah, ada sih dampaknya. ada dampaknya. Ada, karena kan setiap orang yang mau race, mau balapan itu mau nggak mau kan harus servis. Dan kita alhamdulillah kecipratan juga sih. Iya, benar. Banyak yang servis, banyak yang pesan barang. Tapi setelah kemarin-kemarin setahun kurang kalau nggak salah jarang race, jadi agak sepi juga sih. Sepi juga. Kebanyakan ngajar gitu itu. Ngajar dong. Ngajar dong. Jadi benar. agak sepi sih kemarin-kemarin, sampai sekarang juga mungkin belum pulih sepenuhnya ramai ya, tapi Ya, udah mulai ada. Karena kemarin ada juga race yang di mana di daerah-daerah ada sih ya, race. Cuma buat di Bandung itu belum ada race lagi. Cuma kemarin ada pumping track kalau nggak salah. Tapi lumayan juga ada. Nah, Bang Deddy tuh kan dikenalnya builder MTB ya. Pernah jadi rider nggak? Kalau untuk balapan sih belum sih ya. Belum. Karena mungkin telat ya dulu. Kalau dulu kan cuma goes have fun gitu, nggak sampai ke ada balapan gitu. Tapi kalau kayak balapan karkas sih pernah juga ngerasain gimana race gitu kan. Nggak kayak main biasa, karena race Iya, itu benar. adrenalin main juga. Benar. Ketika kita akan start itu HT tuh jadi naik. Udah naik duluan ya? Udah naik duluan. Karena ada teman ada yang belum start dia bawa ke ambulan. Iya. Gemper lah. Gemper itulah. Dan itu saya mungkin udah gus dewasa gitu ya. Lain kolot lain. Udah dewasa, jadi buat menahan adrenalin udah nggak bisa. Nah, itu kalau Om Revi sendiri ini juga sering ikut balapan Om? Saya pertama kali main DH itu di Sepek ya, di Sentul, saya lupa 2011 atau 2012. Dan pertama kali dulu, kalau sekarang Indonesia Downhill, kalau dulu UKDI, Unifikasi Downhill Indonesia, Unifikasi Komunitas Downhill Indonesia. Saya ikut race pertama kali UKDI itu di Jember, kalau nggak salah ya 2012 kalau. 2012. 12 benar. Berarti sebelum berangkat menjadi seorang IO gitu. Iya. Sempat balapan juga Balap berarti. juga ya. Nah, Bang Deddy tuh kan bukan rider ya. Terjun di jadi builder MTB tuh tahun berapa sih? Awal-awal ide buka bengkel aja lah. Tahun berapa tuh? Itu bikin bengkel awalnya kan waktu itu zaman apa ya? Zaman moneternya. Moneter. Zaman moneter tuh waktu itu kan kita kerja pas begitu ongkos naik dari 200 perak tuh kuis ya. Tiba-tiba jebret jadi 1000. Saya itu kerja asalnya pakai angkutan umum, tiba-tiba ongkos naik, jadi saya berpikir mending pakai sepeda, dan itu satu gaji bulan full itu dibeliin sepeda. Akhirnya saya bike to work selama 5 tahun tuh bike to work.
setelah 5 tahun baik to work, ada temen yang buka bengkel, saya diajak, ayo gabung. Ternyata saya cocok di situ. Cocoknya di situ. Cocok di situ, gabung, kerja dulu. Setelah punya pengalaman dan ada pinjaman modal ya. Ya benar. Itu 2007 saya mulai ngerintis bengkel sepeda. Waktu itu belum ada nama. 2007 sampai waktu itu ada hits lowrider 2008 itu lowrider. Oh, lowrider ya. Nah, dari situ alhamdulillah ada modal karena bikin si lowrider itu lumayan gede itu. Mahal ya. Lumayan mahal, jadi batinya gede juga sih. Benar. Itu dari lowrider lanjut ke 2010 sampai 2011 itu zaman fiksi. Oh iya. Itu zaman fiksi. Nah itu saya juga alhamdulillah dapat modal tambahan lagi dan akhirnya 2012 pindah ke Jalan Naripan. Asalnya di mana? Asalnya di Jalan Ahmad Yani sebelah IBCC. Oh, IBCC. Ya, benar. Nah, waktu itu kan kita udah mengajak dari Ahmad Yani juga itu udah mengajak anak-anak untuk giat bersepeda. Saya bersepeda eksi, main ke tanah. Waktu itu belum ada kayak bike pack ya. Iya. Kebanyakan waktu itu long trip. Oh iya. Kayak ke daerah Palintang, ke daerah Burangrang Cirata, yang disingkat Burata itu. Nah itu kebanyakan ke situ. Nah dari 2012 setelah pindah ke Antapani, ke Naripan, barulah banyak balapan, banyak race. Di situ saya mulai agak banyak anak-anak yang, "Mang, tolong setelin dong ini, tolong setelin dong." Dari itu mulai belajar buat bisa setel sepeda buat balap. Nah, saya juga nggak begitu langsung dari teori, saya juga ngalamin main. Oh ternyata yang enak itu gini. Jadi selain dari teori juga emang kita mesti praktek sih. Ya. Riset juga biar tahu setelan enak itu kayak gimana gitu. Settingannya. Dan saya itu main DH tapi nggak mau balap. Terakhir saya main DH itu 2018 di Cikole lah. Dan saya berhenti karena berpikir Siun. kayaknya Siun. Keduanya berpikir buat apa sih saya ikut race balap atau DH gitu kan? Ujung-ujungnya kalau ada crash atau ya lihat teman-teman ada yang patah ini patah itu. Jadi saya berpikir kalau terjadi sama saya itu gimana saya ngebengkel gitu. Disitulah saya mulai stuck, ya udah saya nggak ikut race, paling ngedukung aja, support aja anak-anak yang race, saya settingin. Dari situ mulai belajar. Sekarang tuh bengkel di mana? Naripan. Biar teman-teman kita tahu nih. Bengkel itu di Jalan Naripan nomor 125 daerah Kosambi. Sesudah Nada ya. Naripan bawah. Ya. Naripan bawah ya berarti. Ya. Jajarannya Nada musik ya, toko musik ya. Toko musik Nada itu belok Kanan. Belok kanan. Dari situ lah dekat. Itu MTB atau bisa semua sepeda? Semua sepeda yang berbentuk sepeda saya servis. Servis. Asal jangan kuda ya. Berbentuk sepeda. Asal jangan kuda. Termasuk kalau ada beca sih saya servis. Kawan-kawan Lord yang punya sepedanya kurang enak atau pengen upgrade bisa ke Jalan Naripan nomor 125 ya. Baik, bawa patokannya bawa alat musik Nada belok kanan. Ya buat teman-teman juga jangan merasa minder sepeda saya jelek ke bengkel jadi baik itu malu. Jangan sih sebenarnya, karena apapun itu saya welcome gitu. Nggak harus sepeda bagus baru saya terima, sepeda jelek saya singkirin, enggak lah. Jangankan sepeda, beca aja dikerjain. Yang penting sepeda, bahkan beca pun kalau ada saya servis. Nah, Mang Deddy itu bengkelnya bisa mobile, bisa dipanggil atau di mana gitu? Nah itu dulu waktu 2021 saya bikin mobile service, tapi ya nggak berjalan sih. Nggak berjalan. Kenapa? Ya karena waktu itu kan musim PPKM, terus musim pilot oke-nya sih namanya. Sama musim rambutan. Jadi ya orang itu buat servis itu buat ke arah hobi itu agak mikir. Agak mikir karena yang penting buat makan aja dulu. Karena bulan-bulan ke belakang itu agak
bukan agak lagi sih susah. Susah. Dan kita buat para pengusaha untuk bertahan itu udah satu prestasi gitu. Prestasi. Kebanyakan orang itu ada yang belum ikat lah, ada yang tutup lah gitu. Jadi buat maju ke depan itu agak susah, bertahan pun itu agak udah prestasi buat saya. Nah, terus Daddy Bike ini kan banyak dikenal di kalangan pesepeda downhill. Downhill ya. Ini ada pegangan tim yang selalu sama Daddy Bike kayak gitu nggak? Bang? Kalau saya buat pegangan sebuah tim itu nggak ada sih sebenarnya. Cuma kalau ada yang mau masuk boleh aja silahkan. Cuma paling support ke anak-anak yang di sekitaran Bandung. Kalau mau balapan saya support buat servisnya aja gitu. Sok sini aja saya servis gitu. Nggak sampai saya ngasih support atau apa, karena saya juga masih kecil lah gitu. Dan Bang Deddy juga perlu disupport sih. Saya juga sebenarnya perlu disupport. Tapi kalau buat nyervis sepeda buat anak-anak Bandung yang emang dia kayak belum ada support gitu Ya. boleh sok aja datang bengkel biar saya servis sepedanya. Cuma jangan berharap masuk kenyangan sorangan. Ada. Nah, buat teman-teman nih yang apa? Untuk servis sepeda ya. Buat servis sepeda terus punya potensi di dunia persepedaan Ya. gitu. Insya Allah saya dukung lah. Datang aja ke Daddy Bike. Nah. Jadi bisa ngobrol gitu. Iya. Nah, masalah owner deal nih. Owner deal ada berkesinambungan juga ya sama Om Repi. Om Repi juga pernah bukan pernah sih jadi apa? Suka import barang mungkin ya. Iya, betul. Import barang. Sebagai importir. Sebagai importir. Sebagai importir. Tapi kita spare part atau gimana? Ke frame sih. Kalau spare part Distributor. Kayaknya ke segala apa aja sih Om. apa aja ya? Apa aja orang yang pengen beli dari luar dia nggak ada akses gitu kan, bisa calling aja sih Ke Om Rep ya. kirim linknya, Om tolong beliin ini. Karena waktu itu banyak kayak, Om saya pengen ini tapi nggak bisa datengin saya. Oh boleh sok kirim aja linknya ke sini gitu kan. Saya lempar ke Om Repi dan dia bisa ngedatangin. Bang Deddy juga pernah, misalkan ada spare part yang nggak ada di Indonesia. Sering. Oh. Bahkan sampai full bike sama kita kerjasama sama Om Repi, ya, dia itu punya akun Nugravity ya. Nah itu bisa didatangin. Kayak dulu itu sepeda apa ya? Canyon ya. Kayaknya kita itu sebulan bisa nyampe 5-6 biji ngedatangin sepeda. Oh, Canyon itu. Ada orang yang pengen cepet-cepet kita belain ke sana ke Batam ya? Ke Batam. Ke Batam karena transitnya ke Batam. Di Batam. Nah, anak-anak Bemako juga full bike juga pesannya ke Om Rep. Ya, itu komentar ya. Ada juga ya di Indonesia. Itu cerita gimana tuh pas si anak-anak Bemako pesen komentar full set berapa biji itu? 3 sama Lucky 3, Demakoy sendiri 3, kemudian 4 sorry, kemudian Lucky dengan teman-temannya ada 4 juga, jadi 8. 8 komentar. Itu beda jenis. Beda jenis, downhill sama enduro ya, Enduro. mereknya Komensal. Oh, Komensal saya ya. sempat, mungkin sampai hari ini masih jadi dealer Komensal di Indonesia. Bukan Keren. distributor ya, hanya dealer. Dealer ya. Ya berangkatnya sih awalnya kan saya dari ini ya, dulu. Sebelum punya Nugravity itu saya kerja di toko sepedanya masih keluarga ya, masih saudara gitu kan, namanya 14AB. Ya, dulu pegang brand merek apa namanya, Deity dan Black Market. Nah, terus selang 1 tahun saya ditinggalin. Nah, saudara saya nggak mau ngurusin sepeda lagi, saya mulai belajar ngimpor barang segala macam sampai akhirnya saya pegang brand Dartmoor Bikes ya. Itu 2010 ya? 2000 berapa itu? 2011 kayaknya saya lupa. 2011 itu awalnya kan waktu kita masih di IBSS itu. Iya. Mulai jadi importir sama distributor tuh. Dartmoor. Emang sesepuh berarti ya? Iya. Dartmoor Bikes, kemudian NS Bike, Ah. kemudian apa lagi ya? Terus saya bisa masukin Canyon, Ya. gitu kan. Terus kalau spare part ada Title, ada Fastforward, apalagi saya lupa. Iya. Nah dari situ ya itu nyobain Komensal, ternyata
dikasih kepercayaan untuk jadi dealer di Indonesia, ya udah saya jalanin juga. Langsung dari komensalnya. Iya. Oh. Jadi kalau sekarang apa ya? Kalau di luar yang barang-barang itu kayak just tip juga lah. Oh, bisa Just jadi tip Just tip juga. juga. Kayak Mas Dedi waktu itu butuh apa? Atau saya lagi punya ide, Mas Dedi ini ada barang di luar nih, saya kasih ke Mas Dedi. Ini kira-kira laku nggak di Indonesia? Oh udah, ini ambil ini. Akhirnya kita apa namanya? Saya ambil, saya jual di sini. Bahkan seperti yang Mas Dedi ya, kalau nggak salah. Ban dalam aja masih udah susah di Indonesia ya. No. Sempat beli di Jerman waktu itu. Ban dalam untuk ban dalam. Untuk BH. Enduro ya. Enduro. Oh. Ban dalam. Gitu. Jadi ya jadi waktu saya tuh habis untuk nyari Nyari barang. Nyari barang. Ya, intinya kita cari barang yang diskonan sih. Itu proses lamanya berapa bulan paling berapa? lama kalau kirim barang dari luar negeri ke sini paling lama 1 bulan. 1 bulan. Yang paling cepet tuh Canyon ya. Canyon paling 10 hari mas. 10 hari. Dua mingguan lah. 2 minggu paling lama. Dan kadang saya ambil di Singapura, di Batam, di mana-mana. Itu semua jenis sepeda juga berarti bisa lewat Bisa. Omrepi. Bisa sama. Untuk kawan-kawan Lord juga nih yang pengen yang hobi Langsung. sepeda lipat atau sepeda apapun. Yang langsung dari pabrikannya gitu ya, langsung ininya Di boleh langsung. Indonesia tuh barangnya susah dicari, bisa coba langsung hubungi Omrepi di Nung Graffiti ya. Itu kalau emang yang nggak ada dealer di Indonesia. Iya. Tapi kalau yang udah ada mah ya Di Indonesia. Iya, Di bisa aja aja. Indonesia gitu kan. di sini aja. Soalnya kan orang lain juga kalau kita nge-email ke sana ternyata di sini udah ada distributor, dia langsung ngarahin ke sini. Oh, langsung. Iya. Jadi orang Kalau itu barangnya nggak ada di sini gitu ya. nggak ada distributor atau dealer lah. Oh iya. Baru diarahin ke Saya waktu COVID kita sempat enjoy ini ya, menikmati ya cuan ya. Iya. Apa sih namanya? Keuntungan dari Brompton. Brompton, guys. Itu sepeda lipat itu. Sepeda Gila, lipat luar tuh. biasa apa namanya? Permintaannya tinggi, barangnya nggak ada. Sampai saat ada satu toko di Amerika di Florida itu saya beli sampai barangnya habis. Habis. Terus saya dapat dari Finland, dari Jerman, Inggris agak susah waktu itu. Terus ya itu jadi dari karena permintaannya tinggi ya saya nyari di negara ini nggak ada, cari negara ini negara ini gitu. Itu susah nggak sih pas pengiriman pas pandemi? Enggak. Enggak. Oh. Apalagi ya mungkin buat teman-teman ya yang mau belanja sendiri misalnya ke luar negeri, apalagi udah punya akun PayPal ya, itu lebih jangan takut hilang duit, lakuin aja. Lakuin aja. Oh, benar. tapi kita mesti perhitungan juga sih Iya. sama sistem pajak di sini. Oh iya. Gitu, karena jangan-jangan kita di sana sih harganya emang murah tapi pas datang ke sini jatuhnya Pajaknya. jadi Wah, mahal. karena pajak Karena kan. satu pajak dua ongkir. Ya, benar. Gitu lah. Jadi kita mesti pintar berhitung juga sih. Ya. Ya, benar. Jangan sampai kejeblos dengan wah ini harganya murah di sana. Ternyata pas datang ke sini jatuhnya lebih mahal gitu. Simpelnya ya. Bisa lewat Nung Graffiti. Itu Graffiti bisa, atau di kesini bisa. Kalau malas berhitung. Kalau malas berhitung. Mereka ini udah profesional Iya. dalam impor barang. Iya, benar. Mungkin barang mereka udah profesional, udah tahu hitung-hitungannya. Iya, benar. Pokoknya aman lah pokoknya. Aman lah. Kalian yang pengen beli barang yang aneh-aneh gitu, bukan hanya sepeda downhill tapi Iya. Apapun sih, Apapun pun ya. Itu barang apapun berarti. Barang sama apapun. itu bukan Aparel juga, Aparel, sepeda juga. Asal jangan pesawat sama tank baja ya. Asal kamu pesen jodoh ya. Benar. Pokoknya just tip doa. Oke. Om Rep, seru banget. Om Rep ada pesan-pesan untuk para apa ya? Pemuda lah ya. Untuk Om Rep untuk para pemuda apa yang ya? untuk dari segi Kalau- MTB lah ya. Enggak, kita lihat kan Om Repi dan Om Deddy ini tuh orangnya berkarya gitu. terus Berkarya gitu. Out of the box gitu. Out of the box gitu. Untuk pesan-pesannya Om Rep. Itu bisa jadi motivasi buat Ya. yang lainnya gitu. Boleh disampaikan Om. Ya teruslah berkarya selama masih bisa dan mumpuni. Juga kalau melakukan sesuatu jangan terlalu banyak berpikir. Ya maaf ya tagline-nya salah satu sepatu lah, just do it, lakuin Just do it. aja. Just do it. Gitu.
masalah sukses atau apa itu kan belakangan. Mendingan kita lakuin dulu, jadi kita tahu apa namanya ini bisa sukses atau enggak daripada kebanyakan mikir. Malah Ya saya lebih menghargai orang yang mau melakukan sesuatu. Benar. berani untuk melangkah. Agak spekulasi. Iya, agak spekulasi. Makanya ya kan tadi dibilang katanya out of the box. Iya. Ya. Benar. Untuk Om Deddy? Kalau menurut saya sih sesuai pengalaman ya, Ya. berkaryalah dengan apa yang berkarya dan bekerja apa yang dengan hobi kita gitu. Iya. Passion. Nah, dengan hobi kita, karena kalau kerja dengan hobi itu nggak ada tuntutan apa. Enjoy lah ya. Enjoy gitu ya. Iya. Beda dengan berkarya karena kebutuhan. Mengejar target, pengen ini, pengen itu susah sih. Susah. Jadinya tertekan. Ya. benar. Makanya bekerjalah sesuai hobi yang kita geluti, jangan sampai kita itu kepacu sama kebutuhan kita. Gitu. Terpatok lah ya. Mungkin Terpatok. kata Mang Deddy kerjanya main sepeda, hobinya kerja. Dibalikin bener. Hobinya main sepeda, kerjanya? Ya, kerjanya main sepeda. Oh, kerjanya. Kerja. Jangan sampai kerjaan mengganggu hobi. Ah. Nah, itu kebaliknya. Dan buat para rider, buat para pesepeda, mungkin belilah apa yang kita butuhkan, jangan beli yang apa kita lihat. Karena itu susah. Karena yang kita lihat itu semuanya pasti mau sih. Belum tentu kita butuhkan kan. Iya, betul. Kadang udah dibeli itu kadang geletak aja di rumah. Harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah Iya. itu intinya itu. Belilah apa yang kita butuhkan, jangan apa yang kita inginkan. Ya, benar. Nah, jadi buat kawan-kawan gua di rumah, kalau kita tarik kesimpulannya mungkin dari om-om ini tuh kerjakan apa yang kalian mau, jangan pernah takut untuk melangkah dan terus berkarya. Iya. Sip. benar. Oke, nah seru banget kita ngobrol-ngobrol sama Om Revi dan Om Deddy ya. Ya. Buat teman-teman nih, kalau misalkan video ini Bermanfaat, boleh boleh share. share ya, boleh share, terus jangan lupa juga buat subscribe YouTube-nya biar mau Loncengnya. Nyalakan loncengnya. like dan komen. Iya. Karena terus nyalain juga loncengnya ya, karena Karena video ini pasti Tiap hari terus. Kamis ya. Hari Kamis jam 7 malam. Ada talk show, ya, dengan tamu-tamu yang sangat fantastis. Oke. Banyak pelajaran yang kita ambil hari ini dari Om Revi dan Om Deddy. Terima kasih Om. Terima kasih. Telah Sip. mengucapkan kata. Oke, terima kasih Om Sukses Deddy. Jerjen ya. Oke. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Johnny Talk Show. See you, bye-bye.